Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kami dari kelompok biologi 10 MIPA 3 di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Dengan materi yang kami ambil adalah hewan bufisirsik atau yang biasa kita kenal adalah sugar glider. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Anugrah Septianisa. Perkenalkan, nama saya Salma Sirahayu. Perkenalkan, nama saya Ananda Anggun Pratiwi. Terakhir, perkenalkan nama saya Bunga Gita Selianti. Selamat menyaksikan. Nama latin dari hewan ini adalah Petaurus breviceps dengan nama Inggris sugar glider dan nama Indonesia bufisirsik. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, kelas Mammalia, infrakelas Marsupialia, ordo Diprotodontia, subordo Phalangeriformes, superfamily Petauroidea, family Petauridae, genus Petaurus, dan spesies Petaurus breviceps waterhouse. Sejarah sugar glider. Berdasarkan sejarah, sekitar tahun 1830-an, hewan ini dibawa ke Pulau Tasmania. Jenis genus Petaurus diakini sudah ada sejak periode awal pertengahan Miocene, yaitu 18-24 juta tahun lalu. Kemudian, tersebar dari Papua ke Australia. Spesies Petaurus pertama berada di Australia sekitar 4,46 juta tahun lalu, dan sugar glider adalah salah satunya spesies Petaurus yang endemik di Australia dan Papua. Hewan ini memiliki nama sugar glider karena berasal dari kata sugar, yaitu hewan ini menyukai makanan yang manis, sedangkan glide yaitu meluncur karena mereka suka terbang dan meluncur dari pohon ke pohon menggunakan selaput di antara kaki depan dan belakang, yang disebut dengan patagium. Jika diartikan secara keseluruhan, sugar glider berarti hewan pemakan makanan manis yang suka terbang dan meluncur. Ciri-ciri sugar glider memiliki beberapa ciri yang mencolok, yaitu 1. Bermata belok. Sugar glider memiliki mata yang belok atau bulat. Mata beloknya inilah yang membuat wajah dan hewan ini terlihat sangat menggebaskan. 2. Memiliki membran platiglum. Sugar glider memiliki membran platiglum yang berada di bagian kaki depan dan bagian kaki belakangnya. Membran ini digunakan untuk melayang dan melompat. 3. Bulu lembut warna abu-abu. Sugar glider memiliki bulu warna abu-abu yang bersih yang dikombinasikan dengan garis warna hitam yang menghilang dari kepala dan ekornya. 4. Perbedaan jantan dan betina. Sugar glider jantan dan betina terlihat memiliki ciri khas yang berbeda. Yang mencolok adalah sugar glider betina memiliki kantong seperti kanguru, yang dimana kantong ini digunakan untuk menyimpan anak-anaknya. 5. Jari kaki sugar glider. Sugar glider memiliki jari dengan cakar-cakar yang tajam. Cakar ini berguna untuk memanjat dan mencengkram ke tempat-tempat yang ingin mendarat. 6. Penyuka makanan manis. Sugar glider sangat suka terhadap makanan-makanan yang manis, yaitu seperti buah-buahan. Dengan inilah hewan ini disebut sebagai sugar glider. Habitat sugar glider. Pasastra menyebutkan bahwa sugar glider memiliki persebaran habitat yang luas di seluruh bagian utara dan timur, seperti di Australia, Tasmania, New Guinea, Kepulauan Bismarck, Labuan Ade, Kepulauan Halmahera, dan Maluku Utara. Hewan ini dapat ditemukan di ketinggian dan permukaan laut sampai 3.000 meter. Mereka berlabuh sayang di cabang-cabang pohon eukaliptus di wilayah mereka masing-masing. Di New Guinea dan pulau-pulau sekitarnya, hewan ini biasanya ditemukan di hutan atau perkebunan kelapa. Hewan ini di dalam hutan hidup di atas pohon arboreal. Perkembangbiakan sugar glider. Umumnya, sugar glider jantan mencapai tingkat kematangan organ reproduksi pada usia 4-12 bulan, sementara betina di usia 8-12 bulan. Di alam liar, sugar glider berkembang biak 2 kali dalam setahun. Sekitar 81% sugar glider melahirkan 2 anak sekaligus dalam satu waktu, dan 19% melahirkan 1 anak saja dalam satu periode kehamilan. Masa kehamilannya pun sangat singkat, hanya 15-17 hari. Selain itu, ukuran bayinya pun hanya 0,2 gram saja, dan akan ditinggal di kantong induknya selama 8-10 bulan ke depan. Manfaat dan kelebihan memelihara sugar glider. 1. Sugar glider adalah binatang sosial. 2. Memiliki sifat bonding yang bisa dilatih dengan membangun kepercayaan antara pemilik dengan sugar glider. 3. Pemilik tidak akan kesulitan untuk mencari makanan untuk sugar glider. 4. Tidak membutuhkan tempat yang luas. 5. Sugar glider dapat digunakan untuk melatih atau memberi stimulasi pada anak agar bisa dekat dengan binatang karena bentuknya yang lucu dan bisa dipegang. 6. Sugar glider tidak perlu dijemur, bahkan tidak boleh dijemur. 7. Mereka memiliki kecerdasan seperti anjing. 8. Sugar glider merupakan hewan yang aman dipelihara oleh orang dengan alergi.
Kerugian dan kekurangan sugar glider yaitu leptosporosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini ditularkan melalui urin atau darah hewan yang sudah terinfeksi oleh bakteri tersebut. Penularan leptosporosis ke manusia biasanya disebabkan oleh paparan air atau tanah yang telah terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri Leptospira. Pada manusia, leptosporosis tidak selalu menunjukkan gejala mungkin baru muncul setelah pengidap melewati masa inkubasi selama 5-14 hari. Gejala leptosporosis pada manusia dapat meliputi demam, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, muntah, diare, mata merah, dan kulit menguning. Sekian penjelasan dari kami mengenai klasifikasi hewan nupisistik atau sugar glider. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan dari penjelasan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.